Sebagai seorang business coach, saya seringkali ditanya ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama biasanya ditanya, "Coach, bisnis apa sih yang bagus?" Saya bilang semua bisnis bagus kalau bisnis itu kita langsung lakukan, bukan ditanya ke sana, bukan ditanya ke sini, lalu tidak ada tindakannya. Apa bagusnya? Benar nggak? Bukan, oh mungkin bukan begitu maksudnya coach. Bisnis apa yang paling menguntungkan sekarang ini? Nah, bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis yang langsung dieksekusi, bukan bisnis yang ditanya ke sana, ditanya ke sini, tanya-tanya terus, lalu tidak ada eksekusinya. Nah, jadi orang sering bertanya demikian ya. Nah mungkin Anda bertanya juga yang sama. Sekarang kan lagi ekonomi lagi mulai bertumbuh, lagi ada isu akan resesi. Mungkin Anda juga akan bertanya, bisnis apa yang paling bagus saat ini? Nah, coba lihat sekitar Anda. Semua bisnis itu berjalan. Masalah untung ruginya yaitu tentu Anda perlu harus membuat survei sendiri ya. Anda pergi dari toko ke toko, dari toko ke toko, ya minimal satu area Anda gitu. Lalu Anda bisa mengestimasikan berapa untung ruginya kalau Anda merasa tidak terlalu capek. Nah, kalau Anda merasa capek dengan seperti demikian, maka sebaiknya ada tiga hal yang Anda bisa lakukan ketika Anda mau mulai bisnis. Nah, saya selalu berprinsip itu adalah ketika kita memulai bisnis, mulailah dengan passion Anda. Ketika Anda melakukan dengan passion Anda melakukannya dengan senang, jadi tidak selalu berbicara untung ruginya. Ya, Anda melakukannya karena Anda menyukainya, dan Anda suka, lalu Anda kerjakan. Ini sesuai dengan prinsipnya Steve Jobs ya. Cintai apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda cintai. Ya. Lakukan love what you do, do what you love. Ya. Jadi apa yang kita suka, kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu kita sukai dan kita senang-senang saja, bikin happy. Mungkin Anda bertanya bagaimana cara tahu passion saya. Nah, nanti tunggu di video berikutnya ya. Nah, ini kita sesi sesi warming up dulu ya. Kita beralih sedikit kemarin saya sudah dari kisah-kisah hidup nanti gaya storytellingnya ya. Di sini juga gaya storytelling tapi lebih kepada business coach ya. Jadi seperti yang ada di bio saya seimbang ya. Jadi mulai dengan apa yang Anda suka. Nah, kalau Anda pasti tahu, saya ini suka mengajar, saya ini suka ngobrol, jadi saya ini suka bikin konten. Nah, saya suka ini tidak selalu karena bicara dibayar atau tidak, ya saya suka aja. Ya, tentu untuk menghidupi ada pekerjaan-pekerjaan lain. Nanti ada juga tipsnya untuk itu, oke? Jadi yang pertama mulai dari apa yang Anda sukai. Apa yang Anda suka. Kalau misalnya Anda suka makan, ya mulailah bisnis kuliner. Kalau Anda suka traveling, mulailah bisnis travel. Kalau Anda suka fashion, Anda bisa buka butik. Kalau Anda suka kecantikan, Anda bisa butik. Kalau Anda suka koleksi sepatu, koleksi tas, mulailah bisnis dengan itu. Ya mungkin Anda bertanya, iya Pak, saya tahu, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini. Tapi modalnya bagaimana? Yang kedua, mulai dari apa yang Anda bisa. Ya, sekarang kan simpel ya. Simpelnya begini. Anda bisa jualan ke seluruh dunia hanya dengan modal handphone, dengan modal kuota. Mulai dari apa yang Anda bisa. Mungkin Anda pikir, saya tidak punya tempat. Saya enggak usah jauh-jauh. Sama seperti ini, modal kamera saja. Anda live streaming, ya apalagi sekarang ada di TikTok, ada di Instagram, di Facebook. Anda bisa memanfaatkan semua itu sebagai lapak Anda jualan gitu.
Daripada Anda hanya pengkonsumsi, lebih bagus Anda menjadi bagian dari konten kreator. Jadi mulai dari apa yang Anda bisa. Anda bisanya ngapain? Bisa sosmedan, ya mulai dari sosmed. Anda bisa TikTokan, mulai dari TikTok. Anda bisa ngapain lagi? Mulai dari situ. Jadi jangan selalu bermimpi yang besar-besar. Jadi seperti saya dulu waktu buka bimbel dan buka PAUD itu mulai dari apa yang bisa. Ya, saya bisanya ngajar mulai dari situ. Selalu mulai dari apa yang kita bisa. Tadi saya bilang kalau kita melakukan apa yang kita senangi, kadang-kadang itu bukan soal untung rugi, tapi ini berbicara ada kepuasan batin, ada kepuasan di dalam hati kita. Nah, yang ketiga yaitu mulai dari apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki saat ini? 200.000 kah? 300.000 kah? Saya kasih tahu Anda tipsnya. Dengan 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 teknologi yang super canggih sekarang ini, Anda bisa hanya modal gambar. Mungkin Anda hanya punya 100.000, Anda beli tas berapa biji, Anda foto udah pajang, ya. Anda pajang, Anda jualan tas. Apa yang Anda bisa? Apa yang Anda miliki? Ya, kalau seperti saya dulu, saya hanya punya uang 500.000, saya beli bahan-bahannya, saya bikin meja sendiri, saya bikin papan tulis sendiri, jadi itu. Ya, lalu saya bagikan brosur. Nah, ada juga teknik buat brosurnya, nanti saya bagikan juga. Saya buat brosur, udah langsung eksekusi. Dan saya ingat hari itu bimbelnya itu kami itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, hampir terisi setiap jam. Cuma sekarang karena ada bayi, kita masih pending dulu, fokus dulu membesarkan. Jadi ada 3 tipsnya yang Anda bisa lakukan memulai usaha pun. Yang pertama, mulai dengan passion Anda, mulai dari apa yang Anda bisa, dan mulai dari apa yang Anda miliki. Salam sukses, salam nasihat dari saya, Coach Tulukman.